Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Salam sejahtera malam hari ini sebelum kita akan beristirahat di sepanjang malam ini setelah kita selesai beraktivitas di sepanjang hari. Biar kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 malam ini. Dan renungan firman Tuhan malam ini kita akan sama-sama renungkan di dalam 2 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan berkata demikian. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Diingatkan lagi oleh firman Tuhan untuk kita tetap waspada dalam kita mengiring akan Tuhan. Kalau kita melihat arti kata waspada di sini, waspada memiliki arti berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Terutama dalam hal-hal yang akan membahayakan kita seperti mungkin hari-hari ini kita disuruh waspada dalam menghadapi COVID-19. Dan waspada juga berarti sikap yang selalu berhati-hati. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap waspada? Sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya, yang hidup dalam dunia di akhir zaman ini, dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19, di sana berkata kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini di bawah kuasa gelap. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup dalam dunia ini harus tetap waspada karena seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan itu sebabnya Rasul Petrus juga mengingatkan di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, iblis bekerja dengan luar biasa, ingin menghancurkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara, dia mau melemahkan iman percaya anak-anak Tuhan. Dia mau membawa anak-anak Tuhan untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi malam ini kita bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk kita tetap waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari yang kita jalani dalam dunia ini penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan perubahan-perubahan secara tiba-tiba. Percepatan hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, dunia sampai hari ini tetap dalam ekstra kewaspadaan, khususnya dalam hal menghadapi wabah COVID-19. Walaupun sudah berada dalam situasi new normal, setiap orang diingatkan senantiasa untuk tetap waspada. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia ini tetap mengadakan ekstra kewaspadaan, terlebih lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita
yang hidup di akhir zaman, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman dosa. Betapa pentingnya untuk kita tetap waspada dalam kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita harus tetap waspada dalam menjaga iman percaya kita kepada Tuhan? Yang kedua di sini adalah kita dapat melihat dalam Matius 24 pasalnya yang ke-42, di sana dikatakan kenapa kita harus tetap waspada dalam kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Adalah karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang kembali. Kapan Tuhan Yesus datang untuk kali yang keduanya, untuk menjemput kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-42 di sana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita yang hidup di hari-hari terakhir ini sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biar kita mau tetap waspada. Nah, bagaimana supaya kita tetap berada dalam kewaspadaan dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dalam kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini, hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini. Yang pertama adalah supaya kita tetap berada dalam kewaspadaan adalah kita harus makin dekat dengan Tuhan. Kita harus makin dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus makin dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua, di sana pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Bapak Ibu, karena ada ketenangan dan kenapa kita harus makin dekat dengan Tuhan? Karena ada ketenangan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Walaupun sekeliling kita terjadi berbagai macam persoalan hidup, terjadi berbagai macam gelora hidup, masalah hidup, tantangan hidup, kesukaran. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang akan kita miliki. Bahkan kita akan memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan saja keselamatan yang terjadi dalam dunia ini, tetapi keselamatan yang kekal akan kita miliki kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita berada dalam kewaspadaan adalah yang kedua, kita tinggal dalam persekutuan. Kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Kenapa kita harus tinggal dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan kalau kita lebih baik kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan daripada kita melihat keadaan dunia ini, daripada kita memikirkan apa yang terjadi dalam dunia ini. Tetap Bapak Ibu Saudara, kalau dalam masa pandemi ini di mana ada banyak dianjurkan untuk lebih baik tinggal di rumah. Karena apa? Karena lebih aman. Karena itu lebih baik. Nah,
kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan lebih baik kita tinggal dalam satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik kita tinggal di dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang terbaik buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di sana ada kekuatan, di sana ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin kita tidak dapat bertemu dalam pertemuan ibadah kita di gereja, seperti yang kita lakukan hari-hari yang lalu di dalam masa pandemi ini, di mana kita tinggal di rumah. Biar kita mau tetap terus tinggal dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan kita, di dalam persekutuan kita bersama keluarga kita. Kita saling menasehatkan, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya akan bacakan yang terakhir dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 di sana dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Kita tahu bersama. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan itu sebabnya mari kita mau tetap waspada. Kita mau tetap saling menasihati satu dengan yang lain. Ketika kita ada dalam persekutuan kita bersama keluarga kita di rumah, dalam doa, dalam persekutuan kita, mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah, kita mau tetap saling menasihati dan mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kita mau tetap tinggal dalam berjaga-jaga di dalam doa kita, dan kita mau tetap waspada di dalam segala hal, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, malam ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas berkat Tuhan di sepanjang hari buat kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan di sepanjang hari. Kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, Tuhan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan malam ini kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami lagi untuk tetap waspada di dalam kami menjalani hari-hari terakhir ini, di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau, untuk kami tetap dapat menjaga iman percaya kami kepada Tuhan, supaya apa yang sudah kami kerjakan selama ini tidak sia-sia. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan yang akan terus menguatkan kami di dalam kami mengiring akan Tuhan. Dan sepanjang malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, biar kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.